pendapat saya, berdasarkan pemaparan di atas, bangsa Indonesia telah berhasil karena zaman dahulu Indonesia telah mengumpulkan para tokoh dan pemuda dari Sabang sampai Merauke yang ikut serta dalam menciptakan dan merumuskan identitas nasional. Namun, belum sempurna dalam penerapannya, terlebih lagi pada era modern saat ini. Generasi sekarang lebih tertarik pada budaya barat. Mereka mengikuti budaya barat dari mulai cara berpakaian, cara bergaul, bahkan cara tingkah laku yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, peran keluarga sangatlah penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa dengan cara memberi pemahaman terhadap norma dan aturan yang ada di masyarakat dan mengajarkan tentang sila-sila Pancasila. Dengan hal itu, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, jujur, serta integritas, dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya barat. Bentuk-bentuk identitas nasional adalah sebagai berikut. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bendera negara adalah sang merah putih. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. Konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bila dikaitkan dengan kondisi faktual Indonesia dengan pembuktian empiris, dengan kesesuaiannya, maka pendapat Sudarsono masih dapat diterima, sebab memang negara disusun oleh individu-individu atau rakyat, di samping unsur lainnya yakni adanya negara dan wilayah, maka butuh untuk dipahamkan kepada rakyat tentang pemahaman nasionalisme. Bendera Indonesia berwarna merah dan putih ternyata memiliki sejarah di baliknya. Kelahiran bendera merah putih terjadi tanggal 7 September 1944. Ketika itu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bendera merah putih berbentuk persegi panjang yang lebarnya 2/3. Bagian atas berwarna merah, sedangkan bagian bawah berwarna putih. Makna filosofis bendera Indonesia berwarna merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Warna putih menjadi simbol jiwa manusia, sementara merah melambangkan tubuh manusia. Jadi warna merah dan putih saling melengkapi satu sama lain. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara ditugaskan untuk membentuk panitia yang bertugas meneliti bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Panitia tersebut memutuskan bahwa bendera merah putih harus berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Sedangkan maknanya adalah merah berarti berani, sedangkan putih bermakna suci atau benar, sehingga arti bendera merah putih adalah berani atas kebenaran. Penetapan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal 35 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Sebagai sebuah simbol negara, penggunaan bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta. Apa yang Anda perkirakan jika bangsa Indonesia tidak memiliki bahasa Indonesia sebagai identitas nasionalnya? Menurut pendapat saya, jika bangsa Indonesia tidak memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, maka penyatuan setiap daerah-daerah Nusantara akan sangat sulit dilakukan. Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan akan berbeda. Karena setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda, yang dimana kita ketahui pemerintah menerapkan undang-undang sebagai landasan hukum untuk kemajuan dan juga pemerataan serta pembangunan bangsa dengan menggunakan bahasa yang sama. Sehingga terciptalah suatu komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah. Jikalau setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda, bukan bahasa nasional, bahasa Indonesia, tentulah akan banyak terjadi kesalahan dalam berkomunikasi. Selain itu, tidak hanya dari pemerintahan, dari masyarakat sendiri pun jika Indonesia tidak memiliki bahasa nasional, tentu akan sulit berkomunikasi nantinya. Yang dimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki kultur untuk merantau ke daerah-daerah atau berkunjung. Hal ini dapat mengganggu hubungan antar daerah yang satu dan daerah yang lain, karena adanya perbedaan bahasa tersebut. Apa yang akan saya lakukan jika ada yang ingin mengganti lambang negara Indonesia ini dengan lambang negara yang lebih bagus? Saya akan menentang segala bentuk upaya yang ingin merubah bentuk lambang negara Indonesia, karena sejatinya
Bentuk lambang negara Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dengan dasar negara, dan proses untuk menentukan lambang negara ini yaitu Garuda Pancasila sangatlah rumit dan juga panjang, serta banyak sekali makna yang terkandung di dalam lambang negara tersebut. Jika ada upaya dari kalangan bangsa Indonesia sendiri yang ingin mengganti lambang negara Indonesia dengan lambang yang lebih bagus, saya akan menegur dan memberikan peringatan serta nasihat kepada orang tersebut, karena lambang Indonesia Pancasila memiliki arti di tiap-tiap sudutnya dan maknanya mencakup segala aspek kehidupan bangsa Indonesia serta memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sehingga tidak perlu diganti.